Buat teman-teman yang membeli produk oat protein cookies, untuk bungkusnya tolong jangan dibuang. Oh gitu. Kalau sudah mencapai 25 pieces, tolong kembalikan ke kita. Nanti akan kita buat basket. Nah, saya tuh jeli banget. Saya tuh pengen banget melihat, oh kok saya lama-lama tertarik sama sesuatu itu yang berbau kesehatan. Karena saya juga seorang atlet dan saya juga seorang juri nasional binaraga. Dimana kalau misalnya ada event-event binaraga gitu kan kita selalu buka ada yang buka booth gitu kan. Nah, ada temen yang gini, kenapa kamu nggak buka booth? Loh, apa yang saya buka, saya nggak punya apa-apa. Halo Sobat UMKM, balik lagi di UMKM Talks. Kali ini kita kehadiran tamu spesial yaitu salah satu binaan UMKM di SML UMKM Center. Dan binaan ini merupakan lulusan terbaru di 2024. Halo Ibu. Halo, apa kabar Mbak Putri? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, selalu baik. Oke. Gimana Bu perjalanannya tadi dari rumah ke sini? Perjalanan dari rumah ke sini, alhamdulillah karena memang di sini mau podcast dan harus on time, akhirnya saya ngejar waktu 30 menit, sampai tempat. Oke deh, jalan lancar ya Bu ya. Alhamdulillah jalan lancar. Oke. Sebelum itu, boleh perkenalkan diri dulu Bu? Oke, nama saya Mini Sujarwo, UMKM Tangerang Selatan, tepatnya di Pondok Aren, Jurang Mangu Timur. Saya usaha di bidang kuliner, khususnya healthy cookies, dengan brand Miniscue, dengan nama produknya Oat Protein Cookies. Salam kenal Bu Mini. Salam kenal Mbak Putri. Oke Bu, kali ini aku mau nanya nih sama Ibu. Bagaimana sih Bu, Ibu memulai usaha ini gitu? Boleh diceritakan Bu sedikit latar belakang atau inovasi atau inspirasi lah gitu. Kenapa Ibu memulai usaha ini? Saya awalnya sih latar belakangnya sebenarnya saya tuh atlet ya. Sebetulnya saya latar belakangnya atlet binaragawati lah gitu kan. Mungkin kalau binaragawati itu kan deket tuh sama besi ya, nggak ada yang deket namanya sama cookies atau apalagi oven gitu kan. Tapi dengan berlangsungnya waktu, nah saya tuh jeli banget, saya tuh pengen banget melihat, oh kok saya lama-lama tertarik sama sesuatu itu yang berbau kesehatan gitu kan. Karena saya juga seorang atlet dan saya juga seorang juri nasional binaraga. Dimana kalau misalnya ada event-event binaraga gitu kan kita selalu buka ada yang buka booth gitu kan. Nah, ada temen yang gini, kenapa kamu nggak buka booth? Loh, apa yang saya buka, saya nggak punya apa-apa. Coba deh kamu ciptakan sesuatu yang memang relate dengan latar belakang saya. Akhirnya tahun 2022 saya ciptakan brand Miniscue. Brand Miniscue itu yang memang memakai personal name brand ya, supaya orang tuh bisa lebih mengingat Mini Sujarwo, Miniscue gitu kan. Brand Miniscue dengan produk bernama Oat Protein Cookies gitu. Itu dari tahun 2022. Akhirnya saya mengurus legalitas, halal, PIRT, nutrition fact, dan kemasannya juga alhamdulillah kemasannya sekarang sudah ganti ya, udah 3 kali ganti kan. Terus berinovasi ya. Berinovasi itu. Dan karena saya itu awalnya juga nggak tertarik sekali sama oven atau apa. Saya nggak bisa bikin kue sama sekali. Oh gitu. Sama sekali belum ada pengalaman di dapur gitu ya? Nggak ada di dapur sama sekali. Akhirnya saya ambil kursus, belajar sama chef gitu kan. Saya beli suatu resep gitu kan. Saya beli. Ya memang dipatenkan buat saya pribadi. Kita nggak boleh orang lain punya. Ya itulah saya bikin Oat Protein Cookies. Yang alhamdulillah booming sampai sekarang. Wih, sangat inspiratif sih gitu. Jadi emang benar-benar pure dari kesehatan gitu ya. Iya benar. Dan brandnya ini pun diambil dari nama ibu sendiri gitu ya kan. Jadi brandingnya adalah nama ibu gitu. Iya benar. Terus secara nggak langsung ini ibu gitu ya. Ya memang kebetulan relate dengan perusahaan branding saya. Gitu. Terus produk apa aja nih Bu? Boleh ditunjukin nggak apa aja produknya? Terus mana yang paling andalan Ibu? Oke. Ini ada Oat Protein Cookies. Oat Protein Cookies itu dia ada 4 varian ya. Jadi yang satu yang pakai topping choco chip. Kalau memang orang yang suka manis, dia memilih
topping choco Yang chip. choco chips Ah, itu. terus kalau ada orang yang suka gurih, dia memilih topping cornflakes. Oke, Terus ada orang yang suka cornflakes. kecut-kecut gitu, dia milih topping yang mixed dry fruit. Dry fruit. Dan ada satu lagi kemarin saya bikin yang original ini. Oke. Original. Kalau Dia original memang tuh gimana, Bu? sugar free. Oh, sugar free. Sugar free dan tanpa topping sama sekali, dan kandungan kalorinya tuh rendah banget. Sugar free. Tapi yang lain pun juga sama kandungan kalorinya. Tetap yang lain ya, kandungannya manis gitu ya, biar semuanya gluten free. gluten free. Dan itu bersertifikat semua. Oke deh. Terus sejauh ini ya Bu, tantangan terbesar apa sih yang Ibu hadapi gitu ya, yang Ibu jalani nih kurang lebih 2 tahun ya Bu ya, mau berjalan 3 tahun selama mengembangkan usaha Ibu ini? Ya. Tantangan pasti ada. Bohong banget kalau misalnya dalam suatu usaha setahun 2 tahun itu nggak ada tantangannya. Kata orang kan gini, kalau usaha belum berjalan 5 tahun, itu pasti akan termehek-mehek. Ya pasti, pasti. Itu saya udah alami sekarang gitu kan. Tantangannya satu, sisi branding kan. Kita mau mengenalkan sesuatu ke halayak ramai, itu kan nggak mudah gitu ya. Mungkin kalau di kalangan komunitas saya, komunitas fitness atau atlet, orang udah tahu Mini Sujarwo siapa gitu kan. Tapi kan saya juga mau tahu orang yang halayak ramai atau orang yang yang biasa, yang bukan atlet, pengen mengenalkan kepada mereka gitu kan. Kalau Mini Sujarwo itu menciptakan sesuatu yang sehat, cookies yang sehat. Nah, itu tantangan terbesar saya, bagaimana saya bisa melempar kepada masyarakat, ini loh healthy cookies yang mestinya memang sebagai cemilan sehat yang bagus buat dikonsumsi gitu. Dari semua umur bisa. Dari semua umur bisa. Nah, melalui tantangan itu, akhirnya saya buatkan suatu komunitas. Misalnya saya punya komunitas fitness gitu ya, bukan fitness, dengan kata ibu-ibu. Ibu-ibu para UMKM. Saya mengajak ibu-ibu yang notabene tidak pernah olahraga. Ayo kita olahraga dengan saya bareng dan ini free gitu kan. Ini bukan ini ya, bukan promosi sih. Bukan promosi. Ayo kita ajak olahraga bareng. Ya tapi olahraganya itu dengan cara workout biasa, bukan ala atlet ya, bukan ini atlet. Tetapi dengan olahraga ini jangan lupa habis olahraga tuh kita mengkonsumsi yang bagus gitu. Nah, salah satunya itu cemilan yang sehat gitu. Karena olahraga tanpa diimbangi makanan yang sehat pun nggak bisa. Oh iya, begitu berpengaruh ya. Benar. Jadi harus diimbangi gitu dengan makanan, dengan kegiatan kita gitu ya. Oke, terus kalau dari tantangan-tantangan itu ada nggak sih Bu momen di mana Ibu ngerasa hampir menyerah gitu? Jadi gimana cara Ibu menghadapinya juga gitu? Itu ada, pasti ada. Ada itu seperti healthy cookies sekarang kan lagi booming tuh, ya kan? Apalagi yang sugar free, gluten free itu lagi banyak banget lagi ya. banyak banget. Dan tantangannya itu saingan saya itu kan brand besar. Nggak perlu saya sebutin lah, banyak lah brand besar. Sedangkan kita kan UMKM ya, yang memang kita merangkak itu dari modal 3.000 perak sampai 30.000, sampai istilahnya sekarang kita bisa membeli sesuatu, misalnya alat yang 30 juta gitu kan. Itu kan kita butuh waktu gitu kan. Nah, itu tantangan saya itu susah sekali konsis ya dengan si brand-brand besar itu yang sama-sama healthy cookies. Bersaing dengan yang emang udah punya nama nih lebih dulu gitu benar. Nah, dengan menyikapi tantangan tersebut itu, saya bikin positioning dari si produk saya sendiri. Gimana tuh? Jadi si oat protein cookies ini dia mempunyai positioning kalau dia satu-satunya healthy cookies yang memakai whey protein. Makanya saya sebut oat protein cookies. Oh gitu. Jadi emang udah layak banget ya. Maksudnya kita juga emang udah pantas untuk bersaing tuh kita sama perusahaan yang besar pun sebenarnya kita udah bisa di-compare gitu ya Bu ya. Dan saya harganya pun saya yakin terjangkau lah. Oke, masih terjangkau ya untuk pasar ibu-ibu yang baru mulai olahraga ataupun anak-anak sekolah gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu, ada nggak sih Bu cara Ibu dalam
mengembangkan produk Ibu gitu sesuai dengan kebutuhan pasar. Itu gimana cara Ibu buat mengembangkan itu? Oke. Seperti oat protein cookies ini harganya kan saya spill ya, ini harganya Gak apa-apa, spill aja. 35.000. Tapi kalau di market itu sekitar 40.000. Gitu. Ya nggak apa-apa kan ya. Iya. Dan ini memang saya kebetulan sudah bekerja sama dengan sekitar 50 tempat kebugaran. Oke. 50 gym ya. Dan itu memang sih kebanyakan mega gym ya. Seperti Osborne Gym itu tempat Mas Didi itu. Oh iya, Itu ada sekitar 20 tempat kebugaran Osborne Gym. Terus tempat Rai Fitness, terus Central Fitness, 8 klub itu sekitar 50, pokoknya mega gym. Ya ini sih pasti laku banget ini, terjangkau gitu kan. Nah, saya juga sekarang mau bikin inovasi. Saya juga tuh pengen gym-gym yang biasa supaya produk saya dari situ. Nah, sekarang saya lagi ciptakan, saya bikin oat protein cookies tapi yang sasetan. Dan nanti akan keluar itu sekitar bulan Maret. Sudah ada. Jadi saset isi 4 itu saya yakin kok di gym-gym yang biasa itu terjangkau. Jadi itu bisa dibeli sekitar 7.000. Lebih ekonomis ya, Bu. Ekonomis. Jadi gitu. Gym-gym yang emang bukan yang besar-besar banget ya, pun ada produk Ibu dan lebih ekonomis, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, saya juga bikin yang assorted. Gitu gimana? Jadi dalam satu kaleng ini kan kita ada 4 varian ya, ada 4 varian. Dalam satu kaleng itu isinya ada 4. 4 rasa ini, 4 varian ini. Dan saya sekarang lagi inovasi bikin dua rasa lagi. 2 rasa lagi. Apa tuh? Boleh di-spill nggak? Hazelnut sama strawberry. Strawberry. Tentunya kita pakai whey protein. Nah, oke, pasti itu nggak ketinggalan. Ya, terus sejauh ini Bu, penghargaan apa sih Bu yang Ibu udah raih gitu ya? Jadi dalam mengembangkan untuk terus mengembangkan lah usaha Ibu ini. Alhamdulillah tahun 2024 mungkin dibilang itu tahun saya ya. Iya, tahun 2024 awalnya saya itu dapat SML pastinya dong. Saya ini sepil ininya ya. Boleh. Nah, tahun 2024 ini penghargaan berharga sekali buat saya. Dari SML. Dan ini dari Bea Cukai. Wah, Ibu ikut juga di Bea Cukai? Bea Cukai ikut juga, juara favorit pertama. Ini aku. Tuh. Terus ini si Pertamina. Pertamina ada juga. Ada juga Pertamina Academy. Sebagian saya bawa juga kemarin tahun 2024 saya nggak bawa ininya. Itu dapat CMO Award dari India. Dari India, Bu. Berarti Ibu udah melanglang buana, bahkan udah keluar negeri ya? Keluar negeri. Dan kemarin terakhir itu juga saya ikut di Juragan Jamanau Metro TV. Nah, ini yang paling terbaru ya, Bu ya? Saya nonton loh, Bu. Ya, 2024 ya. Ini kemarin sih, Mbak. Iya, ini baru ya. Oh iya, yang terbaru ini. Ada lagi apa tuh, Bu? Ini. Dari LPDP, beasiswa ya. Wakili wilayah Jakarta Banten. 10 terbesar sih. Tapi nggak apa-apa lah, nggak dapat juara 1, 2, 3, tapi 10 terbesar. Saingannya S1, S2. Wah, ini udah penghargaan besar loh, Bu. Dosen dokter, aduh. Tapi ini udah penghargaan besar ya kan, LPDP. Siapa yang nggak kenal gitu dengan beasiswa LPDP gitu ya. Beasiswa LPDP. Wah, sangat inspiratif loh, Ibu. Tetap bagaimanapun belajar sih, tetap belajar. Saya kan juga masih 3 tahun ya, berarti kan ini kan tetap belajar. Hebat banget sih, tapi dalam proses belajar ini Ibu bisa terus ngembangin usaha-usaha Ibu melanglang buana bahkan sampai ke India tadi ya. Selamat ya Ibu. Terima kasih. Oke, terus selanjutnya nih Bu, aku mau nanya juga dari produk Ibu nih, karena menyinggung kesehatan, soal kesehatan juga. Ada nggak sih dalam usaha Ibu ini memiliki fokus pada keberlanjutan atau tanggung jawab sosial yang berimpact pada lingkungan sosial di sekitar Ibu? Tadi saya udah spill kali ya. Kalau buat si sustainable-nya sendiri itu, saya nggak bawa sih ya. Jadi, saya itu
misalkan ada tim sosial media, kayak dia live streaming di marketplace gitu kan. Jadi setiap kita live streaming selalu saya info buat teman-teman yang membeli produk Out Protein Cookies, untuk bungkusnya tolong jangan dibuang. Oh gitu. Kalau sudah mencapai 25 pieces, tolong kembalikan ke kita. Nanti akan kita buat base cut. Memang kebetulan saya kerjasama dengan UMKM SML juga, tapi dia craft ya. Bagian craft nih. Bagian craft gitu kan. Nanti kita buat base cut itu sebagai giveaway buat si pembeli. Itu satu program itu satu. Program yang kedua tadi saya udah spill. Jadi saya mengajak ibu-ibu workout bareng seminggu sekali, setiap hari Minggu jam 7 pagi. Free. Dan itu disitulah saya selipin sedikit edukasi masalah kesehatan. Gitu. Udah dapat free, dapat itu. Edukasi juga gitu. Udah double. Sangat berdedikasi lah untuk di sekitar ibu ya gitu. Jadi ibu nggak membangun usaha ibu aja gitu, berfokus di usaha ibu aja gitu ya. Oke, aku mau nanya nih Bu. Sebelum masuk di SML UMKM Center gitu, terus ibu tertarik tuh karena apa gitu? Bergabung, join di kita nih di SML UMKM Center tuh karena apa sih Bu? Boleh cerita sedikit? Di tahun 2022 sampai 2023 saya masih minim ilmu Mbak. Ilmu UMKM. Minim sekali karena baru newcomer ya. Di tahun 2024 itu ada opening buat SML kan? Betul. Nah, saya coba. Ya karena saking tingginya rasa kepo saya dan saya ingin tahu, saya ingin pintar, saya ingin maju, saya ingin naik kelas, saya ikutin kan programnya selama 8 bulan. Alhasil apa? Alhamdulillah kan membuahkan hasil banget gitu. Kayak misalnya saya ngerti personal branding itu apa. Saya mengerti saya menempatkan branding itu yang bagus di mana gitu. Dari segi packaging, personal branding. Sekarang jadi gini, awalnya packaging si Out seperti ini. Nah, awalnya begini. Dia kan jelek banget ya logonya. Nah, sekarang sudah berubah menjadi logonya seperti ini. Dan logonya sekarang berubah menjadi ini. Oh iya, berarti emang ada ini perkembangan dari logo aja tuh sangat berpengaruh sangat ya Bu berpengaruh gitu. Dan itu Ibu terima dari SML UMKM Center, pelatihan di sini. Itu pelatihan yang masalah branding. Yang kedua, saya juga kan di sini dilatih bagaimana membuat pembukuan, kan, mengatur SDM, KPI gitu. Di situ saya dapat. Jadi di tahun 2024 itu saya benar-benar nyusun pelan-pelan. Tadinya saya sendiri melakukan dari A sampai Z, tapi dengan belajar di SML itu, alhamdulillah saya sekarang sudah mempunyai tim 6 orang. Gitu. Jadi orang produksi sendiri itu ada 2, ibu-ibu semua yang kebetulan memang saya ngambil dari kalangan sekitar ya. Jadi masyarakat di sekitar ibu nih, tetangga-tetangga lah gitu ya. Tetangga-tetangga itu yang paling dekat gitu. Saya bikin sistem, saya bikin SOP, saya ngerti SOP itu apa, SDM yang bagus gimana gitu. Juga ibu-ibu itu kan saya berikan apa itu namanya wejangan gitu kan. Jadi mereka juga sedikitnya mengerti gitu kan. Akhirnya mereka mengerti, oh SOP-nya bekerja di tempat Bu Min itu begini gitu kan. Jadi akhirnya mereka on time, apa gitu mereka ngerti gitu. Terus masalah marketing sosial media. Awalnya juga saya tuh cuman ya tadi saya bilang dari A sampai Z saya sendiri. Sekarang saya udah punya tim yang live streaming di TikTok Shop, sudah ada Shopee live streaming ada. Dan ada tim sendiri yang mengerjakan digital marketing, Instagram atau apa. Dan itu emang ternyata membuahkan hasil semuanya. Iya. Jadi apapun yang kita tekuni pasti itu akan mendapatkan hasil. Nggak apa-apa deh, istilahnya bersusah-susah dahulu, tapi akhirnya endingnya kan memang benar-benar menghasilkan. Awalnya itu masuk karena saya dapat ilmunya itu dari SML ya, benar dari SML itu. Jadi saya tuh kalau buat berkompetisi di tempat lain, itu saya tuh punya ilmu. Udah punya dasarnya saya udah punya dasar, saya punya ilmu. Jadi saya kalau misalnya lagi presentasi di depan para juri atau panelis yang lain tuh saya nggak bengong aja, enggak gitu. Udah tahu ya. Udah tahu apa yang saya akan presentasikan. Itu kan. Ya seperti setelah di SML itu kan saya ada kemana, alhamdulillah.
Oke, dan bekalnya dari sini gitu ya, Dari Bu, dari sini. SML UMKM Center. Oke. Apa yang Ibu harapkan gitu ya, untuk selanjutnya nih di SML UMKM Center itu sendiri? Saya yakin pasti SML itu mempunyai program yang banyak sekali ya, tidak hanya terbatas kita udah sampai reguler kelar gitu, enggak. Saya yakin Betul. pasti apa namanya banyak banget programnya. Dan saya yakin kita mengikuti itu akan pasti sekarang naik kelas, besok kita akan tambah naik level. Sekarang kita booming, tapi besok kita akan tambah booming. Gitu. Ilmunya sekarang misalnya 10, besok ilmu saya akan menjadi 20. Betul, jadi tetap belajar ya, Bu. Tetap belajar, intinya belajar. Saya alhamdulillah nggak pernah putus akan belajar. Saya apapun yang saya nggak tahu itu tantangan buat saya harus tahu, saya kepo ini apa, kok saya nggak bisa, kok saya nggak ngerti apa, saya harus tahu. Nah, itu buat improve Ibu juga Buat ya. improve itu juga, buat improve saya, buat improve tim saya, terutama buat improve produk saya. Hebat banget nih Ibu ya. Terakhir nih Bu, sebelum kita mengakhiri sesi tanya jawab, ada hal yang ingin Ibu sampaikan nggak para audiens nih atau pendengar yang mungkin ingin memulai usahanya itu sendiri? Itu gimana Bu? Kalau kita mau mulai usaha itu jangan pakai terpaksa ya, pakai hati. Dari hati. Dari hati. Apa yang kita jalanin, biasanya itu kegemaran kita dulu, gitu. Kalau kita udah jalanin kegemaran kita, apapun itu nggak ada keterpaksaan. Kita pertama misal gini, kita seneng ini, kita jalanin, kita lagi bukan dasar apa namanya, kalau lautan tuh di atas gitu kan. Tapi setelah kita mendalami pelan, kita akan tahu semuanya. Kita tahu isinya. Isinya. Nah dari situlah buat teman-teman yang akan memulai memulai usaha jangan dengan terpaksa tetapi dengan hati. Memilihlah sesuatu usaha itu yang teman-teman gemari gitu lah. Senangi ya. Gitu. Oh. Jadi awalnya teman-teman awalnya cuma mencoba, tapi setelah teman-teman tahu dan mendalami sampai ke dasarnya gitu, teman-teman akan mencintai. Ya, hebat banget nih Bu, sangat inspiratif banget nih Bu nih ya. Di saat ini UMKM semakin banyak saingannya, bahkan perusahaan besar pun menjadi saingan, tapi Ibu tetap konsisten gitu ya untuk mendevelop produk Ibu, mendevelop usaha Ibu, dan yang pastinya selalu mencintai apa yang kita mulai, gitu ya Bu ya. Okay. Sebelum kita akhiri, Ibu boleh spill gimana kita bisa beli produk Ibu? Silakan. Ini kebetulan ada di beberapa market seperti JS Alam Sutra, Market City tuh ada 8 market ya. 8 market. Berapa Pak disebutin aja Bu? Ada di PIK, di BSD, di Cibubur, di Kapuk gitu. Terus ada di tempat kebugaran saya bilang tadi di Osborne Gym itu ada sekitar 20 klub. 20 klub Osborne Gym. Terus ada di Rai Fitness Bali dan Bandung. Terus ada di Central Fitness 8 klub. Itu ada di Tangerang, Alam Sutra. Saya lupa itu banyak banget. Terus ada di kalau daerah ini apa namanya? Jabodetabek, BSD itu ada di banyak di pengembang saya nggak hafal. Ada kalau di Palembang itu ada di Numero Uno Palembang, ada di Jambi. Dan kemarin alhamdulillah saya sudah deal dengan tempat fitness kebugaran di Makassar. Oke, itu untuk offline store-nya. Kalau kita mau beli online nih Bu, kan sekarang banyak Gen Z yang males ke store gitu ya. Sat aja lah kita pesen nih lewat online. Di mana tuh Bu? Online ada di TikTok Shop, IMS Healthy Snack. Di Tokped IMS Healthy Store, dan di Shopee IMS Healthy Snack Store. Oke, jangan lupa di-follow, dicek-cek di Tokped, di marketplace yang tadi udah disebutkan. Dan Instagramnya apa nih Bu? Instagramnya Minisq. Dan kita itu ada live streaming TikTok kalau jam 9 sampai jam 12 ya. Itu setiap hari? Setiap hari. Itu tim saya yang ini. Tapi kalau misalnya lagi saya yang live itu biasanya saya malam. Oke, berarti ada sesi pagi dan sesi malam nih. Kalau sesi malam sama Ibu. Oke. Dan ada website kita juga www.inovasimitra.com. Oke, jangan lupa di-follow untuk produk lebih tahu macam-macam produk dari Minisq ya Bu.
Oke, sekian sesi Q&A dari salah satu binaan UMKM dari SML Omnium Center yang sangat inspiratif. Yang pastinya jangan lupa terus follow IG kita di sml.umkmcenter. Juga jangan lupa subscribe YouTube kita dan ikutin terus podcast-podcast selanjutnya. Sesepil dulu Mbak. Gimana tuh? Ini saya akan keluarkan satu produk baru juga. Apa tuh Bu? Boleh. Itu seperti energy bar. Energy bar tuh, Ibu bawa nggak contohnya? Belum. Ya, nanti kita tunjukin. Jadi dia tuh kayak yang bar itu loh. Kayak bar. soy gitu. Jenis itu. Oke. Nanti mungkin sesudah lebaran baru kita launching. Oke, ditunggu. Jangan lupa update di Instagramnya Miniscue dan juga di sml.umkmcenter. Sampai bertemu lagi Sobat UMKM. See you.